Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Ida nih. Bawa siapa Bu Ida ini? Iya Bu Molina, gimana? Saya ini udah mau ketemu Pak Ustadz 6 tahun yang lalu. Jadi saya dapat ujian, bukan musibah ya, Pak Ustadz, ujian. Pulang dari haji, usaha suami saya itu uangnya dibawa kabur sama orang yang udah 30 tahun kerja sama dia. Begitupun uang tabungan saya dulu saya kerja Pak Ustadz di salah satu bank, itu dibawa lari juga Pak Ustadz. Setelah saya tahu uang saya dibawa lari, saya pergi ke salah satu toko buku. Di situ saya baca buku Pak Ustadz, Kun Fayakun. Oh, baca di toko buku? Baca di toko buku Nggak karena nggak punya uang buat beli. Nggak punya uang. Nggak punya uang. Itu maaf, diambilnya kenapa itu? Pas saya pergi haji itu dititipin, yang uang saya dititipin di agrobisnis, suami saya dititipin ke orang kantornya. Nol. Yang Banyak? tadinya ya lumayan, suami saya miliar, kalau saya cuma ratusan juta. Cuman ratusan juta dah. Ini teman saya, kakaknya notaris. Nah, karena saya mau sedekah tanah saya di Cilandak, Pak Ustadz. Sebentar. Ketipu miliaran, ibu juga ratusan juta. 6 tahun yang lalu, sekarang masih bisa sedekah. Tadinya saya hampir putus asa, tapi setelah baca buku Pak Ustadz itu, saya memotivasi saya. Subhanallah. Bahwa yang nolong saya itu pasti Allah gitu. Nah sekarang saya hidup udah lumayan, alhamdulillah baik. Dan saya mulai ada lagi gitu. Ada lagi, dan saya mau sedekahin tanah saya yang di Cilandak. Cilandak tuh kan Bismillahirrahmanirrahim. Cilandak itu kan Jakarta. Iya Pak Ustadz. Selatan. Saya Jakarta cuma Selatan. minta didoain. Wah, udah sertifikat lagi. Bangunin istana di surga. Bangun istana di surga. Iya. Subhanallah. Iya. Ini 600 meter loh, besar loh. Iya Pak Ustadz. Ikhlas ridho. Ikhlas ya, Dok. Suami udah tahu, anak-anak udah tahu. Ini kalau di apa ya? Di daerah Cilandak mungkin sekitar 1-2 juta ya. Iya. Itu tahun berapa? Kalau sekarang udah sekitar 2 juta. 600 meter 1,2. Kalau saya jual ikhlas ya. ikhlas ridho. Saya jual, nanti Daerah saya bangunkan pesantren Iya. di daerah Bogor misalnya, Sukabumi atau di luar Jawa. Iya. Kan duit ini jadi barokah. Amin ya. Karena saya untuk menghindarkan juga kecurigaan jamaah. Oh, Ustadz nih terima duit banyak nih. Saya tidak bekerja sendirian. Iya. Jadi ada lembaga namanya PPPA. Insya Allah nanti Ida temenin ibu berangkat ke PPPA, akad di sana. Nanti kita upayakan mudah-mudahan ada jemaah yang bersedia membeli tanah ini. Amin. Ya, dan kemudian duitnya kita sama-sama pakai buat keperluan di agama Allah. Amin. Insya Allah. Terus masih kontak dengan yang membawa kabur uang itu? Terakhir dia cuma SMS saya. Dia cuma tulis bahwa ini ibu nyumpain saya ya. Nyumpain? Karena saya 24 jam itu hanya ketemu dengan kotoran. Dia jadi pengasuh itu, orang jompo di Amerika. Di Amerika? Iya. Jauh-jauh ke Amerika cuma jadi ngurusin kotoran manusia ya? Iya. Subhanallah. Benar itu? Iya. 10 nih. Iya Pak Ustadz. Kurang 9 bukan 1 Benar. tapi 19. Nah 5 ditambah 3 bukan 8 tapi bisa jadi minus 2 kalau yang 3-nya ini halal, ternyata yang 5-nya haram, minus 2. Jadi ini saya jadi belajar nih bahwa percuma ngambil barang orang karena akan hilang juga. Terus kita ikhlasin yang sudah diambil oleh Allah. Tak awalnya gue nggak punya kan ya? Iya. Awalnya dia punya, kalau kemudian Allah mau ngambil lagi ya nggak apa-apa. Yang penting nanti Allah kasih lagi ganti yang lebih banyak. Amin. Insya Allah Bu, toh akhirnya kan walaupun nggak hilang juga yang dipakai kan tetap sedikit. Iya. Ya. Tapi Insya Allah akan punya lagi yang lebih banyak. Amin. Dan tadi minta didoain dapat istana di surga. Amin ya Allah. Doain saya juga ya. Amin. Doain saya, doain jemaah. Mudah-mudahan yang belum sabar dikasih kesabaran, yang masih sakit hati mudah-mudahan Allah bikin hatinya jadi lapang. Amin. Ya dah.
Kalau gitu Ida bawa aja nih ya, kasih kakaknya notaris dulu, kemudian serah terimanya di PPPA. Ya Bu ya, nanti saya saksikan juga soal. Kapan saya lihat ke Cilacap. Terima kasih ya. Iya saya mau nyusul, insya Allah. Umroh juga tak? Enggak. Iya berangkat. Ya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itulah salah satu contoh seseorang yang sudah ditimpa musibah, tapi tetap tegar, tetap sabar, dikembalikan kepada Allah dan bahkan bisa bersedekah di saat sempit. Ayo pemirsa, jangan mau kalah dengan ibu itu, dengan Ibu Maulina. Kita pun begitu, bukan saja pada saat kita lapang kita bersedekah, tapi pada saat sempit pun kita berkenan bersedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama di Mekah, di Madinah, alhamdulillah saya tahadus bin nikmah banyak sedekah ke jamaah nikmat sedekah. Banyak sedekah ke jamaahnya Masjid An-Nida TPI. Kalau doa kita pengen dikabul sama Allah, cara yang paling meyakinkan salah satunya adalah doain aja orang lain. Kalau kita doain orang lain, insya Allah doa itu kembali kepada kita dalam keadaan yang mendoakan adalah malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, selama di tanah suci, alhamdulillah saya agak sedikit berdoa untuk diri sendiri, yang lebih banyak buat Indonesia, buat jemaah yang pada sakit biar sembuh, yang pada punya utang biar lunas, biar dikasih kesabaran. Punya penyakit, punya utang, tapi kalau dikasih sabar, subhanallah, nggak kebeli. Latihan buat sabar kan susah ya. Kalau nggak susah beneran mah, mumpung lagi susah beneran, kita minta sama Allah supaya dikasih kesabaran, subhanallah. Begitu juga lagi banyak duit, lagi sehat, bisa juga kita nggak sabar, jatuhnya bisa nggak sabar. Nah, mintalah juga sebagai orang-orang yang sabar. Saya doain yang belum berangkat ke tanah suci, mudah-mudahan Allah berangkatkan ke tanah suci. Jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan kita belum sempat itu ngelihat Ka'bah dengan mata sendiri. Sebab Allah janjilah Rasulnya, siapa yang pernah ngelihat Ka'bah dengan matanya sendiri, insya Allah tuh mata dijaga dari penglihatan api neraka. Subhanallah. Saya doain yang belum pernah duduk di karpet ya, hijau tanda Raudhah di Masjid Nabawi. Ya mudah-mudahan Allah kasih dia kesempatan. Benar-benar bisa ngerasain hawanya Masjid Nabawi. Kemarin waktu saya ke sana, subhanallah, hujan gede banget, segede-gedenya. Mulai dari Mekah sampai ke Madinah hujan, ya Allah. Kita hujan di sini mah biasa, hujan di sono, subhanallah. Dan bertambah-tambah lagi lah ke makbulan doa, sebab ada janji Allah yang lain. Di saat hujan turun, doa itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahanlah doa saya yang diaminkan oleh ibu dan bapak semua, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah doa itu sedang berjalan, sedang bekerja. Lah selama doa itu dipanjatkan oleh saya sampai menuju kepada pengabulannya, jangan lupa sholat di masjid berjamaah. Tegekin itu sholat sunnah qobliyah ba'diyah, ya. Keluarin itu sedekahnya. Insya Allah mudah-mudahan sampai apa yang dihajatkan oleh kita, sebab Allah Maha menerima doa. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Kita minta juga supaya Allah kabulin doa kita. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, tadi kita ngelihat juga tayangan ya, seorang ibu yang tertipu. Subhanallah, angkanya bukan angka kita, angka dia. Tapi sekian tahun kemudian dia malah bisa bersedekah sebidang tanah yang nilainya kurang lebih 1-2 miliar rupiah. Sekaligus saya umumin kepada jemaah yang pada pengen nyari tanah, tuh ada tanah 600 meter, sedekah dari itu haji. Mudah-mudahan ada yang bisa beli, bayarin, ya bisa kita oper ke tempat lain yang lebih maslahat. Wabakdu ibu bapak yang dirahmati Allah, saya dapat kisah ini dari Haji Mukhtar Sum. Saya kangen sama dia. Dulu waktu syuting
salah satu sinetron yang sempat Allah kasih amanah kepada saya. Kita ngobrol-ngobrol. Saya jadi ingat ini karena kemarin waktu saya di Al-Hay'ah di Tahfizul Quran di Jeddah. Jadi kemarin kan saya membawa misi kita juga nih. Bagaimana wisuda akbar tanggal 8 Mei 2010 bisa datang Imam Sudes. Alhamdulillah tuh nggak ketemu. Ya nggak ada, bagaimana kita mau nemuinnya? Rupanya lagi tugas ke tempat mana kali begitu. Tapi Allah ganti dengan ketemu dengan syekh-syekh yang lain. Alhamdulillah. Insyaallah deh yang bakalan turun nggak bakalan kalah. Paling kagak kita punya Syekh Ali ya kan. Kalau kepepet udah insyaallah deh. Ada Syekh Ali. Syekh Ali juga itu turunan siapa? Masya Allah. Turunan Ali Jabir Imam Haramain. Saya saking penasaran sama turunannya beliau tuh saya beli itu CD-nya. Saya beli CD-nya, saya setelin, Masya Allah. Saya bilang begini sama Allah, kenapa kita nggak bersyukur ya? Kita nyari saya yang nggak ada. Saya yang ada kita nggak rawatin. Jadi bismillahirrahmanirrahim, saya umumin kepada pemirsa, ya udah. Ada Imam Sudes, alhamdulillah. Nggak ada kita cari imam yang lain. Kalaupun nggak ada juga yang lain, bukan berarti jadiin Syekh Ali jadi bemper, tidak. Syekh Ali jadi bintang yang paling utama ya. Karena dia adalah sebaik-baik juga penghafal Al-Quran yang lagi ada di dekat kita. Insya Allah. 2 hari berturut-turut kemarin ya. Ada Syekh Ali ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang ini Syekh Ali Mansur ya. Separo. Lah, habis dari sana saya ketemu juga dengan sahabatnya Ustadz Effendi ya. Dari Mahat Utsmani. Beliau punya lembaga namanya Al-Hay'ah Al-Khairiyah Lizawaj. Kita kayaknya belum punya itu. Sebuah lembaga yang kerjaannya ngawinin orang. Jadi ngebiayain buat ngawinin orang. Kita belum punya tuh. Belum bikin ya. Ada sih tapi bukan lembaga. Bentuknya spontan-spontan gitu kayak pemerintah bikin nikah masal. Jadi inget dah tuh. Karena beliau bercerita ada satu makam, satu kuburan yang begitu diangkat. Itu kuburan pengen dipindahin. Ternyata si mayit lagi keadaan sujud. Subhanallah. Kalau kita ceritanya ya, kalau umpama kata kita bilang sama istri kita nih, ntar ya kalau kita dikubur nih tanggal 1 umpama, tolong tanggal 8 dibuka. Kira-kira lagi ngapain dah? Enggak lah, insya Allah ya enggak. Masa iya sholat subuh kita sia-sia sih, ya kan? Positif sama Allah juga termasuknya doa. Kita positifin aja diri kita bahwa nggak akan deh sisa kubur mampir. Kenapa? Karena kita sempat ngapalin tabarok. Oh itu kudu yakin. Kalau nggak yakin, itu nggak bertuah nantinya. Kudu yakin. Nanti ada serombongan lagi anak-anak penghafal Al-Quran yang ibu pada biayain, ya, yang bapak pada biayain. Nanti itu nyelamatin kita, ya. Ya tapi bolehlah kita kemudian khawatir juga. Jangan sampai ya di kuburan keadaan kita dicincang habis. Bahkan sebelum masuk kuburan. Ada orang-orang yang dihabisin sama Allah sebelum masuk kuburan. Yakni pada saat sekaratnya. Setelah sekaratnya, sebelum dikuburnya. Masya Allah. Bahkan ada orang yang sejak hidupnya juga udah dihabisin sama Gusti Allah. Ya udah, menjelang segmen yang saya pertama ini habis, kita coba beristighfar dulu di pagi hari ini. Kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah ngampunin apapun yang menjadi dosa dan maksiat kita. Dosa dan maksiat orang-orang tua kita, anak-anak kita, keluarga kita, guru-guru kita semuanya. Qulu jami'an astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim min kulli dzambin azim wa atubu ilaih. Kita terusin cerita tentang yang saya mau bawain, tapi habis komersial break yang berikut ini. Silakan. Ya, itu kira-kira cerita ini diceritakan ke saya tahun 2006. Oleh Haji Mokhtar Sum. Lagi nunggu syuting tuh dia cerita.
ada kisah seseorang yang alim, ya, tapi nggak diketahui sama orang kealimannya, soleh tapi nggak diketahui sama orang kesalehannya, meninggal dunia. Begitu dibawa nih sama keluarganya ke tepian kuburan, lalu dibuka nih jenazah punya kurung batangnya dan diturunkan oleh dua penggali kubur. Konon diceritakan oleh Haji Mukhtar Sum, ini si mayit nih, si jenazah ini tiba-tiba ditemukan oleh dua penjaga kubur nih, oleh dua tukang gali kubur, sesuatu yang berbeda. Jadi begitu dia turun, malah sebelum mayit ini turun, jadi kan kadang-kadang kan sebelum keluarga turun dikelarin dulu tuh. Ini baru jadi tempat kuburan nih, belum jadi tempat asli, belum. Mayatnya belum datang. Itu si dua penjaga kubur ini, si dua penggali kubur ini pada terpana semua. Pada terpana semua dalam keadaan yang cukup lama begitu diceritakan. Lalu ketika ke atas lagi menanti kedatangan si mayit, dua-duanya bertanya kepada satu pada yang lainnya. Apakah kamu melihat yang saya lihat? Kata yang satu, saya juga mau nanya tadinya, apakah kamu melihat yang saya lihat? Emang apa yang kamu lihat? Kata yang satu, saya kok melihat tempat ini kok luas sekali. Indah, wangi, seger, banyak makanan nih, banyak minuman nih. Udah siap pelayan-pelayan seperti mau menyambut kedatangan seorang raja. Sama, saya juga seperti itu. Siapa gerangan ini yang bakalan datang? Ternyata orang biasa. Lalu ketika diturunin itu mayat, ini saya merinding bulu kuduk ini. Saya berdoa pada Allah, ya Allah mudah-mudahan ini kuburan saya ya, kuburan ibu dan bapak semua. Ini seperti yang diceritakan ini. Jangan sampai sebaliknya ya Allah. Lalu kemudian bertanyalah si ahli kubur ini, si penjaga kubur ini, si penggali kubur ini kepada keluarga. Amal apa sih gerangan yang membawa si mayit ini kok seperti itu diceritakan? Ternyata beberapa waktu sebelumnya si fulan ini punya duit buat pergi haji, tapi hanya cukup untuk bertiga. Sedangkan anggota keluarganya itu berempat, di mana yang satunya adalah anak angkat. Paham ya? Yang satunya anak angkat. Cukup biaya haji buat berapa orang? Buat bertiga. Yang satu anak angkat, 4 sebenarnya. Lalu si ayah ini menjadi gelisah, menjadi khawatir karena nih anak angkat nggak tahu bahwa dia ini anak angkat. Kalau sampai nggak dibawa, ntar bagaimana gitu judulnya. Akhirnya dia mengalah dengan alasan dia sakit. Berangkatlah kemudian ibu bersama 2 anaknya ini. Kau temanilah ibu kamu. Kau temanilah itu ibu kamu pergi haji. Biarlah bapak menunggu di sini. Dia mengalah. Rupanya perbuatan itulah yang membuat Allah menghadiahkan di alam kuburnya seperti itu. Subhanallah. Ini Masya Allah. Itu keindahan. Keindahan di dunia saja sudah membuat orang-orang banyak terpesona. Apalagi kalau kita cerita-cerita amal-amal soleh yang di alam kubur. Nanti begitu kita meninggal dunia nih, waduh ya Allah, itu ada ular gede benar. Depan mata kita nih ular. Bre, sampai kita nanya sama nih ular, kamu siapa? Nih ular ketawa, emang kelihatannya siapa? Ya iya ular, emang kelihatannya apaan? Si ular jawab, saya adalah wujud keburukan kamu ketika di dunia. Makin besar kita punya keburukan, makin besar itu ular. Ya. Saya sih nggak mau ngambil resiko nih cerita bohong. Nah, banyak orang kan ya, oh cerita hadis-hadis alam kubur mah ada yang benar. Ya, kayak udah pernah ke sono aja. Iya kalau nggak benar, kalau benar gimana? Daripada repot.
Kita nanya, ini siapa? Ini apa? Lalu si ular ini jawab, saya adalah wujud keburukan kamu ketika itu dunia. Makin besar keburukan kita, makin besar itu ular. Makin panjang kita punya daftar keburukan, makin panjang itu ular, gak kelihatan buntutnya di mana. Akhirnya tuh ular siap-siap menerkam kita. Begitu mau menerkam kita, kemudian muncul ular-ular kecil. Sebagai wujud dari kebaikan kita. Berantem dan nih mani ular gede. Itu kata siapa? Kata nenek saya almarhum. Ini cerita sama kita cucunya zaman dulu. Tapi emang cerita-cerita orang tua zaman dulu kan disandarkan kepada sanadnya emang benar. Terus apa kata nenek saya dulu? Habis tuh ular kecil dimakan sama ular besar. Ular kecilnya emang terlalu kecil. Sholat kita begini modelnya. Ada yang lewat nih. Beneran. Coba situ sholat di Masjidil Haram istighfar terus. Jangan kata di Masjidil Haram nggak bisa ada dosa. Nggak bisa dosa. Lagi lewat orang Jordan lewat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Kita nggak nengok kelihatan. Makanya pantas tuh kalau di Arab itu kudu pakai cadar. Sebab kalau nggak pakai cadar orang semasjidil Haram udah nengok. Saking cakepnya. Kalau ada orang lewat satu, yang cakep dua. Bayangan juga cakep. Nah sholat kita kayak begitu tuh modelnya. Ada orang hitam lewat, hitam amat sih. Lemah. Sedekah kita gede nih, udah kayak kayu mahoni yang ukuran 20 tahun. Gede sedekah kita. Tiba-tiba ibunya nyap-nyap, ibu tuh yatim nyap-nyap sama kita. Akhirnya kita balik nyap-nyap. Lu tuh ya, gak tau syukur. Anak lu lahir, gua yang biayain. Anak lu gede juga gua yang biayain. Laki lu tuh, wah udah nyap-nyap. Akhirnya tuh kayu mahoni yang 15 tahun gedenya tuh, tiba-tiba jadi ular kecil lagi. Amal kita kayak gitu tuh. Habis dikasih penyakit itu nggak sabar habis. Nah ularnya terlalu gede, habis kita dimakani. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Terus man thaqulat mawazinuh wa amma man khaffat mawazinuh wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kalau yang menang nih ular gede, habis kita. Kalau yang menang ular kecil dari kita, menang deh kita. Saat itu udah nggak ada lagi penolong kita. Ini si ular besar menyeringai sambil bertanya, mana lagi kebaikanmu wahai fulan? Udah siap-siap maju, udah datang serombongan ular lagi dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Nih si ular nanya, dari mana nih? Yang satu bilang, si fulan pernah ngasih semen 1 sak di masjid yang sedang kami bangun. Karena itulah itu tiang tertegak. Lalu tiang itu menjadi penopang 10 tiang yang lain. Berdirilah kemudian masjid dan kamilah amalnya sampai kiamat. Lalu si ular nengok lagi kepada yang satu, kamu siapa? Si fulan pernah membantu biaya bersalin seorang yang tidak punya lagi suami karena ditinggal oleh suaminya. Tidak lagi punya duit untuk biaya bersalinnya. Lalu si fulan ini pernah datang memberi bantuan walaupun tidak banyak, hanya 5.000. Tapi 5.000 itu menjadi penggenap 500.000 biaya bersalin di bidan. Lalu anak ini kemudian menjadi ulama, maka mengalirlah pahala si anak ini kepada si fulan. Walaupun sedekahnya hanya 5.000. Terus si ular nanya, nggak sempet dia. Interview aja udah habis tuh waktu. Kita udah dikipasin malaikat deh. Tuh, ketika kita kurang, kita mesti pintar. Sholat malam kita kurang, kita cari pesantren yang ada sholat malamnya. Diganti kainnya tuh santri-santri pakai kain kita ya. Kenapa begitu dia pakai kain kita?
lalu dia berdiri sholat malam, kita dapat pahala sholat malamnya dia. Keruan kita emang nggak bisa jadi imam karena suara kita belepotan, hancur lebur. Kalau kita azan emang paling jago dah. Kalau kita azan orang pada datang ke masjid, tapi bukan pengen sholat, pengen tahu siapa itu yang azan. Karena kita nggak mampu jadi muazzin, kita nggak mampu jadi imam, lalu kita beliin sound system masjid yang bagus, kita ganti karpet imam yang bagus, biar tuh imam betah. Kita kasih wewangian saben mau Jumatan, semprotin sesap, 2 sap, 3 sap terus. Kita memang tidak sanggup jadi imam, tapi perbuatan kita itu dianggap jadi imam. Kita nggak sanggup jadi muazzin, tapi mic itu bersaksi. Kalau nih muazzin nggak pakai mic yang dari kita, mungkin teriakannya jadi nggak kenceng. Begitu pakai punya kita, alhamdulillah jadi kenceng. Kita nggak sanggup pergi haji barangkali karena pekerjaan kita. Aduh ya Allah, kalau kita tinggal. Tapi kemudian kita berangkatkan orang lain haji. Yang begini ini. Ada cerita lagi masih tentang alam kubur. Sebutlah namanya Agus. Ini bukan nama Agus yang ada di sini ya. Yang di sini kan namanya Haji Agus ya. Ini Agus namanya, meninggal. Dilala saat itu ada 2 Agus. Yang satu Agus kaya, yang satu Agus miskin. Yang meninggal yang saya ceritakan ini Agus kaya. Dia pesenlah kapling yang ukuran 1 tahunnya 1 juta. Kalau kita kan yang 25.000 sepanjang hayat. Ya, begitu ada yang datang yang baru kita digeser. Itu kuburan kita itu. Ini Agus nih pesen nih kapling yang kaya. Kapling yang kaya belah kanan, kapling yang miskin belah kiri. Rupanya si penjaga makam malamnya habis nonton bola. Begitu datang rombongan si kaya, udah disiapin, sama-sama disiapin. Cuman si Agus miskin telat datangnya. Yang duluan datang si Agus kaya. Gitu datang di alam kubur, datang di pekarangan kubur, datang di pekuburan, dia nanya, "Assalamualaikum, dari mana nih?" "Ini kami dari keluarga Agus." "Oh, kiri." Lupa nanya, ini Agus kaya, Agus miskin. Lah karena belum pernah ada yang dikubur, kiri juga semua. Kalau udah ada yang dikubur kan lain loh. Enggak, gue pernah di sini nih. Oh, paling enggak begitu, pernah di sini. Karena enggak nih kiri ke pekuburan orang Kita nggak tahu riwayat seperti apa cerita si Agus ketika hidupnya. Tapi begitu seluruh keluarga Agus ini datang ke tepian kuburan, mereka nggak sanggup melihat apa yang terjadi di alam kubur itu. Belum diturunin. Emang apaan yang terjadi di dalam alam kubur tuh? Sampai semua keluarga si Agus minggir, melompat, menghindar itu lubang. Apa yang terjadi? Jawabannya rebok besok. Hari Selasa ini kita cerita yang lain. Biarin deh tuh, penasaran. Tahu deh. Nih, mana nih ininya? Nih sekarang kita ngaji deh ya. Babnya jangan bab kuburan terus dah. Pagi-pagi bab kubur ngeri. Siap-siap megang pulpen buat pemirsa yang di rumah. Kita akan melihat bagaimana biaya umroh yang 20 juta. Insya Allah bisa kita kejar. Bahkan bukan cuma 1. Misalkan kita ini bapak punya istri, ya pemirsa silakan dilihat di layar kaca masing-masing. Kalau kemudian kita punya 3-4 anak, ya 3-4 anak di sini, lihat pemirsa di layar kaca Anda. Lalu berarti kali 6, ini dikali 6, kita masih tambah lagi orang tua kita sebelah yang masih hidup. Mungkin di sini ke sebelah yang masih hidup, berarti tambah lagi 2, 120 juta ditambah 20 kali 2, 40 juta, 160 juta. Nah, bagaimana saudara-saudara yang tidak punya duit, ya, kemudian bisa mengejar 160 juta lewat metode sedekah. Insya Allah mudah-mudahan setelah komersial break yang berikut ini kita akan pelajari. Orang kalau udah kenal ilmu sedekah, insya Allah enteng, hidupnya enggak takut. Seperti apa? Mari kita saksikan dulu komersial break yang berikut ini. Pemirsa, doain ya anugerah ya. Ini teknisi dari 1:30 dia udah di sini. Ya, nyambungin dari komputer saya ke TV. Ya Allah, sababnya tadi kita cabut ini kabelnya atuh.
Jadi nggak nongol di TV. Kan tadi saya bilang tuh ya, ada 20 juta gitu kan saya tulis. Saya suruh pemirsa lihat di TV. Ternyata nggak connect ke TV-nya. Doain ya Anugrah ya. Mudah-mudahan walaupun kelihatannya sia-sia, tapi di mata Allah nggak ada yang sia-sia. Anugrah, udah nikah ya teh? Belum tuh. Pemirsa ada yang mau? Ini suka bantuin kita. Alhamdulillah, saban nikmat sedekah yang pakai komputer. Kita panggil dia nih teknisi dari TPI ya kan. Mudah-mudahan beliau dapat pahalanya. Ya, seakan-akan ini komputer benar-benar nyala. Aneh panteng ente di sini sampai bisa ya. Udah. Aneh kasihan main ente dah. Ya mudah-mudahan dah ente disayang mama ya. Biar cepat kawin, Nugrah. Ya silakan, ada yang telepon dulu. Ada? Assalamualaikum, Ibu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Nggak masuk juga sini ya? Nggak nyambung? Iya. Mau tahu lanjutan kisah Ti Agus tuh? Hah? Ntar aja. Ustadz nih, tuh janji-janji lagi, lupa. Ya namanya gue manusia, suka lupa. Ya lihat yang bagusnya aja, lihat yang saya ajarin, jangan lihat yang saya nggak ajarin. Itu. Ya saya juga jadi ingat seorang bapak di Banyuwangi, ya Allah. Nyambung nih. Ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu silakan. Iya, dari siapa nih? Ya Alhamdulillah, silakan. Saya di rumah kan foto. Mm-mm. Saya pengen punya anak. Di rumah ini ada hafal Quran itu kan. Di mana itu? Saya di Taman Surya Buana di Kreo Ustaz. Oh deket dong sama PPPA ya? Insya Allah dekat, saya pernah ke sana Ustaz, ke iya. PPA-nya. Iya. Gimana caranya ya Ustaz ya? Ya baik. Ya nanti mulai tanggal 11 April insya Allah kita punya acara tuh. Acara sendiri namanya Indonesia Menghafal. Alhamdulillah Allah kasih kita satu slot acara. Mudah-mudahan tuh acara nggak bergeser, tetap berjalan hari Minggu. Ya jam 1 siang. Di PPA. Ya di sini di TPI siaran langsung. Ya siaran langsung hari Minggu jam 1 siang. Khususon membahas tentang Al-Quran. Nah yang begitu-gitu lagi pertanyaan yang kayak begitu nanti saya jawabnya di hari Minggu. Di Selasa Rebo kita balik ke nikmatnya sedekah. Insya Allah ya Ibu ya. Itu juga acaranya berlangsung dari masjid ke masjid. Yang pada masjid mau kemudian didatengin oleh TPI. Nah coba aja ngomong baik-baik. Ya nyiapin apa supaya kita bisa datang. Kali ada kebuli gitu kan. Boleh dah ya kan. Ada yang jago masak kebuli sini ya. Alhamdulillah. Ya, masjid mana yang nanti pada mau didatengin nama Yusuf Mansur dan TPI atas izin Allah, coba silakan ke redaksi TPI ya. Ya silakan penelpon yang kedua, Ibu yang di Taman Surya nanti insya Allah ya kita berkomunikasi off air nanti Ibu ke PPPA lagi ya. Baik. Yang kedua silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Saya ingin nanyakan mengenai sholat tahajud. Sholat tahajud, ya. Iya, sholat tahajud. Itu sedikitnya 2 rakaat. Nah, jadi kalau lebih dari itu kan, itu kira-kira batasnya berapa rakaat ya Pak? Baik. Terus mengenai mengenai surat membaca surat Ikhlas, misalnya yang ayat yang pertama lain-lain, ayat kedua tetap Qul huwallahu ahad. Oh maksudnya rakaat pertama? Iya, rakaat pertama itu ayatnya. Macam-macam. Rakaat kedua tetap Qul hu gitu. Tetap Qul huwallahu itu apakah baik? Ibaratnya untuk meminta sesuatu. Baik. Baik. Hanya itu yang saya tanyakan. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawaban saya masih belum bisa
praktekin. Tapi kalau sholat duha itu sunnahnya pendek, kalau sholat malam itu sunnahnya panjang. Ada di dalam surah Al-Insan diantaranya, wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Panjangin tuh sholat malam. Saya masih belum bisa. Kadang karena alasan lelah mengkacau juga ya. Semalam kita pulang jam 1. Jam 2:15 kita udah siap-siap untuk menuju ke sini. Ya udah deh kita sholat. Ya sih bahasanya salah sih ya. Aturan jangan sekedar ngugurin sholat wajib, sholat tahajud. Tapi ya begitu deh. Ya Allah, kita kalau nggak pinter-pinter nyiasatin waktu istirahat. Habis ini terus kayaknya bangsa sampai jam 2 siang nih saya. Ya mudah-mudahan ibu-ibu bapak bisa doain saya, bisa ngatur waktu supaya sholat malamnya bisa kayak dulu lagi. Saya rasa saya sholat malam udah nggak kayak dulu nih. Udah habis kadang sama kelelahan, keletihan. Nah, siapa yang memang lagi sempet, manfaatin itu karena mahal. Saya aja rindu tuh. Saya pribadi rindu, kadang-kadang kita suka nangis kalau nggak. Ya begitu deh pokoknya. Ya, jadi baca yang panjang. Nah, supaya baca panjang sementara ibu bapak nggak ngapal, gimana? Pakai teorinya santri. Ya walaupun cara ini tidak semua orang suka, tidak semua orang paham, tapi insya Allah ada yang memang membolehkan, yakni megang Quran. Kalau nggak mau megang Quran dengan alasan ribet, pasang tiang. Emang bener, pasang tiang, miringin dikit, buka Qurannya. Kita lihat aja begitu baca. Ustaz, udahlah jangan dengerin yang kagak ini, kita mah kita aja udah. Ya, kalau kita dengerin yang begitu mau kita nggak ada habisnya. Kita megang Quran begini. Kan bisa dapat, istri saya ajarin. Itu kadang-kadang dia kalau lagi sempet bisa satu pagi 1 juz. Padahal dia nggak tapi apal kayak orang-orang penghafal Quran, cuman dia baca. Begitu dibuka kan 2 muka tuh. Ya, begitu dibuka dia dua muka. Umpama rakaat pertama, kita mau ngabisin Al-Kahfi ini di sholat malam, tapi nggak hafal. Bagaimana caranya begitu? Pegang Quran. Sholi sunat tahajud. Udah dipegang nih, jangan nyari dalam sholat. Allahu Akbar. Waladhdallin amin. Iya, itu mah batal. Kita tandain dulu pakai jempol kita. Begini, begitu kemudian sholat, buka. Itu namanya satu gerakan. Atau kalau perlu dari awal udah buka begini, tinggal gerakin gini doang. Baca dia tuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan kelihatan nih. Tapi kita nggak hafal, tapi kelihatan baca. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada. Allahu Akbar. Itu satu halaman, karena dia kalau surah Al-Kahfi mushaf Madinah, dia separuh. Gitu naik lagi rakaat yang kedua, kita masih megang kan. Malahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Nenek apal ya? Masa sih? Coba-coba. Iseng dah, walaupun udah nggak boleh lagi Quran, nggak apa-apa dah. Kasih jalan. Apal nek? Lah tadi? Masa sih? Coba. Inna sini. Inna
Innalladzina amanu Oh. ma ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Balik lagi itu mah. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Subhanallah. Apal juga? Masih coba. Oh, sini. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan zurza. Masya Allah. Al-Kahfi itu berat tuh, 110 ayat, tapi apal, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan itu surah Al-Kahfi itu sebenarnya kosmetik yang paling natural dari Allah Subhanahu wa taala. Ini gara-gara ada yang nanya nih, mudah-mudahan beliau dapat pahalanya ya. Itu kosmetik yang natural banget buat ibu-ibu, buat bapak-bapak. Kalau kita baca tuh Al-Kahfi malam Jumat, Kamis, maghrib baca, dan paling telat-telatnya menjelang khotib naik mimbar, itu kita punya muka dikasih cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma muka. Kalau kata Ustazah Yatmi Salim, guru saya waktu kecil dulu, almarhumah, beliau mengatakan, kalau kita kerja maka kerja kita dikasih cahaya. Kalau kita usaha maka usaha kita dikasih cahaya. Kalau kita punya warung, warung kita dikasih cahaya. Kalau kita punya pabrik, pabrik kita dikasih cahaya. Kalau kita punya majelis, majelis kita dikasih cahaya. Kalau kita punya rumah, rumah itu dikasih cahaya. Itulah kita surah Al-Kahfi. Nah, kembali kepada sholat malam tadi. Nah, dibuat yang apal enak. Kalau yang nggak apal gimana? Emang juga karena kita nggak punya apalan Quran, sholat malam kita jadi pendek. Nah, ngakalinnya begitu, pegang. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Terus baca rapi sampai buntut tuh selesai 2 rakaat kan, naik lagi dalam keadaan belahan yang kedua kita pegang gitu ya ibu ya. Mengenai rakaat yang kedua baca kulhu terserah. Tapi tahajud itu tidak sempurna sampai kita di pagi harinya mau bersedekah. Kalau orang cuma memegang tahajud doang, insya Allah dia panjang umur, selamat lahir batin, naik derajat. Tapi kalau mau sempurna, gandengin sama yang namanya sedekah. Malamnya jagoan sedekah. Malamnya jagoan sholat malam, paginya bersedekah. Kalau orang zaman dulu malah katanya nih, menyempurnakan itu sholat malam pakai kantong duit. Termasuk saya punya buyut Guru Mansur Jumatan 5. Jadi tangan kanan megang tongkat, tangan kirinya megang kantong duit. Dia pergi misalkan dari sisi kanan, pulang dari sisi kiri. Kenapa? Bagian duit. Bener tuh kalau orang zaman dulu begitu. Dia siapin sarapan pagi. Sebenarnya itu adalah cara-cara untuk menyempurnakan tahajud, menyempurnakan sholat malam. Begitu turun orang-orang sholat subuh, digiring ke rumahnya, makan pastel, makan pisang, makan gemblong. Kalau sekarang kita alhamdulillah malamnya kagak tahajud, paginya kagak sedekah. Kok alhamdulillah bisa ngaji pagi hari ini sehingga jadi inget, oh begitu. Kalau perlu bawa tuh gelang yang mau disedekahin, taruh di atas sejadah, sholat malam. Bilang sama Allah, ya Allah, saya lebih butuh jodoh daripada nih gelang, ya Allah. Dah cakep dah. Ntar besok begitu kawin kasih tahu suami, saya dapetin situ karena sedekah gelang. Gantiin dulu sebelum menyentuh saya. Ya dah, komersial break dulu, ntar kita lanjutin setelah yang satu ini ya. Silakan, mangga. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Jadi begitu ya cara manjangin salat malam. Kalau emang nggak mau repot sama pegangan Quran, beli tiang. Pasang Quran yang gede, kemudian buka. Jangan lupa beli jepitan nih. Karena kalau nggak dijepit, begitu hilang, kita suka spontan. Nah, jadi jepit. Ya. Silakan buat yang nelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Pak Ustaz,
Yep. Saya mau nanya. Mm-mm. Ya kan tiap hari ya punya ponakan banyak banget. Apa tuh? Jadi saya punya ponakan banyak. Oh, ponakan banyak, iya. Ya, saya nggak punya anak udah 15 tahun. Subhanallah. Tapi saya tiap hari ngasih ponakan saya itu pahalanya gimana, Pak Ustadz? Bagaimana? Tiap hari? Ya sedekah mau ponakan saya ya ada kali yang anak yatim, yang enggak gitu. Baik. Makasih. Iya, iya. Seutama-utama sedekah itu ke orang tua sendiri, ke saudara sendiri, ke kerabat atau tetangga sendiri, itu utama-utama. Jangan sampai kita bantu orang lain bisa, ya, tapi orang sekitar kita keleleran, nggak boleh tuh, ya nggak baik. Nanti kitanya yang nggak kuat. Kalau kita diomongin, kita suka nyap-nyap, ya. Itu tuh suka nggak bantu orang tuh, suka nggak. Oh kita bantu ini, kita sendiri yang nanti kacau. Jadi pernain. Bagaimana Ustaz kalau duit kita cuma segitu-gitunya? Sementara ada pilihan, bantuin masjid sama bantuin ponakan. Caranya gampang, puasa Daud. Dengan puasa Daud kita bisa punya makan siang yang kita hemat. Makan siang itu jadi bisa buat masjid. Paham tuh? Usaha. Kalau usaha insya Allah cadangan sedekahnya jadi lebih banyak. Tapi kalau kita cadangan sedekahnya apa yang ada emang begitu. Hanya cukup buat ponakan. Ibu mudah-mudahan jangan khawatir. Allah maha segala-galanya. Nanti ibu coba buka surah Maryam. Ya, di sana ada kisah Nabi Allah Zakaria. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akum bidu'aika rabbi syakiyya. Ibu, biar kata ibu 15 tahun kalau Allah berkehendak, di tahun yang ke-16 pernikahan ibu, insya Allah. Kita doain yuk, kita bacain Fatihah atau ibu yang tadi. Dan seluruh perempuan-perempuan yang masih ada suaminya. Nih doanya lihatin. Perempuan-perempuan yang masih ada suaminya, mudah-mudahan dikasih kesempatan hamil. Buat yang belum pernah hamil, dan kemudian anaknya lahir, dalam keadaan lahir menjadi anak yang soleh-solehah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tambahin lagi tuh ngasih ponakan-ponakannya orang lain, ya. Jadi ponakan sendiri beres, berangkat ke ponakan-ponakan orang lain, istiqomahin ibu, berangkat bareng sholat malam, sholat duha bersama suami tercinta. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Insya Allah banyak orang-orang yang menikah, lalu di tahun ke-17 dia baru punya anak. Banyak. Doanya jangan lupa, tambahin begini doanya. Ya Allah kasih saya anak dari rahim sendiri. Itu jangan lupa. Ya iya rahim sendiri. Entah kalau enggak doanya dikabul lewat cara suaminya kawin sama orang lain. Alhamdulillah. Ya. Kalau sampai kejadian begitu gimana? Ya nggak apa-apa juga ya kan. Doanya kan cuma minta anak, dikasih lebih, dapat madu. Alhamdulillah. Udahlah kalau orang beriman mah nggak bakalan sewot. Sama takdir Allah bagaimana lagi? Kita jagain udah apa udah. Kalau terjadi juga tinggal la haula wala quwata illa billah. Diseselin emang laki udah nikah lagi mau diapain? Mau berantem, rugi kita. Setan ngipasin kita. 15 tahun kita berumah tangga gara-gara suami kawin lagi kita jadi bagaimana kan kita jadi dosa. Mendingan kita rawatin tuh yang muda. Nih tugas lu tuh punya anak. Kalau sampai enggak gua cariin laki gua bini yang ketiga. Kalau masih enggak punya gua cariin laki gua bini yang keempat gitu. Hebat, selesai. Ustaz ngomong enteng amat sih. Ya udah maafin dah. Nah, sekarang saya mau ngasih resep. Nih di 6 menit terakhir. Mau ngasih resep buat yang pada belum berangkat umroh. Ini tadi saya mau cerita, ini kagak connect nih layar kepada TV. Pergi umroh itu kan 20 juta nih ceritanya. Ya termasuk koper 6 tuh. Ya 20 juta itu termasuk koper 6. Kan kadang-kadang kalau kita berangkat umroh kopernya 2, pulang jadi 6. Yang 4 koper beranak.
Oleh-oleh selama di sono. Nah, 20 juta itu kalau kita nanya sama travel. Tapi kalau kita nanya sama Gusti Allah dengan cara-cara yang kita pelajari, pergi umroh itu cuma 2 juta. Orang lain daftarnya ke travel, situ bayarnya kemana? Bayar ke masjid, bayar ke madrasah, bayar ke ustadz-ustazah di kampung, bayar ke anak-anak yang lagi belajar, bayar ke anak-anak yatim. Duit 2 juta, belah-belah. Belah-belah. Bagi-bagi. Paham tuh ya? Orang lain berangkat umroh 20 juta, ibu berangkat dengan 2 juta. Saat saya nggak punya cash, cicil. Bikin financial planning untuk urusan sedekah. Tiap bulan kita bisa nih 50.000. Jalan. Bismillahirrahmanirrahim, 50.000 zang. Habis 50.000 keluar, sholat sunnah hajar. Kasih tahu sama Allah, ya Allah saya sudah setor 50.000 ke engkau ya Allah. Ada 500.000 dong nih. Ya begitu doanya begitu. Ntar bulan depan berangkat lagi, store lagi 50.000, udah 1 juta. 10 bulan 500.000, 5 juta. Ya. 12 bulan 6 juta. Dan Allah mah Allah, bukan kita. Bisa saja ukuran bayaran kita itu baru 5 juta karena baru 500.000, tapi Allah udah berangkatin kita ke Mekah. Cara-caranya dia, bukan cara kita. Dari mana? Ternyata begitu kita datang sedekah sama anak yatim bilang, makasih Bu Haji. Ih, saya belum haji. Oh, nggak apa-apa deh, mudah-mudahan ibu benar-benar jadi ibu haji. Aduh, makasih, tambahin lagi goceng. 55. Lah, dapat pahala kita dari sedekah kita dan dapat pahala dari doa kita, doa anak yang kita. Itu kan anak berdoa, dapat pahala nggak? Dapat. Tapi kalau kita nggak datang, dia nggak berdoa. Jadi yang bikin dia datang, bikin dia berdoa siapa? Wasilah memang semua dari Allah. Tapi sabab manusianya karena kita datang, dia jadi berdoa. Pahalanya berganda-ganda. Gitu. Jadi walaupun hitungan apa sih arisan dah kali ya? Arisan kita di sisi Allah baru 200.000, lalu bayaran kita baru 2 juta, masih jauh langkah ke umroh. Tapi kalau Allah berkenan, kun fayakun. Insyaallah. Banyakin sedekah. Pemirsa yang pada pengen ke Mekah, besok Rebo datang sini. Datang ke sini bawa duit. Ya, yang jauh sedekah di tempat yang sendiri dah. Yang dekat sama TPI yang kira-kira bisa sejangkau sini. Besok kita mau berdoa. Besok kita mau berdoa supaya sedekah dari Bapak dan Ibu semua dibayar sama Allah, bukan hanya satu kotum, bukan hanya satu orang, tapi sama sekeluarga. Insya Allah. Sampai ketemu besok. Cerita Agus yang tadi lupakan. Ya. Cerita yang Agus tadi lupain gak nih? Nah ya, kalau enggak besok ingetin saya. Nanti kita terusin ceritanya. Ingetin, kalau enggak diingetin saya lupa entar ya. Bagaimana cerita lanjutan tentang Agus? Saksikan tayangan nikmatnya sedekah hari Rabu besok. Jangan lupa bawa sedekahnya, yang gede, yang banyak. Kita terima mentahnya ya. Mentahnya tuh kita terima motor, mobil. Lah mobil tuh kan katakanlah 100 juta dibagi 2 juta, 50 orang tuh bisa berangkatin umroh. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ketika hati kami tergerak buat sedekah, pikiran kami lempeng buat sedekah, jadiin kami juga bisa sedekah ya Allah. Sedekah senyum, iya itu udah terus senyum. Sedekah ngajar udah juga ya Allah. Sedekah tenaga udah juga. Pilihin kami supaya bisa sedekah yang bukan sekedar sedekah lisan, tapi sedekah mal. Mudah-mudahan ya Allah Engkau berkenan menaikkan derajat kami dan menjadikan kami orang-orang yang bisa bersedekah di sisi-Mu ya Allah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat ulang tahun buat PPPA yang ketiga ya. Mudah-mudahan Allah panjangin